jalan-jalan lagi, pagi-pagi lagi, Museum Sasana Wiratama itu A-nya hilang ya. Ini museumnya Pangeran Diponegoro. Iya. Awas mobil di tengah jalan. Kita jalan-jalan lagi dari Tegalrejo. Ini pendopo Pangeran Diponegoro. Ya, kita pernah ke sini mantenan 2 kali. Pendopo Diponegoro. Ini dulu tuh rumahnya Pangeran Diponegoro. Iya. Museum Monumen Pangeran Diponegoro close lagi, tutup. Sejuk. Museum ini sebagai bukti peristiwa pengepungan rumah Pangeran Diponegoro oleh Belanda yang menyebabkan tidak adanya jalan keluar. Maka salah satu jalan keluarnya menjebol tembok. Ada tembok kejebol itu di mana? Nanti kita cari ya. Oh, bu anak ajak ke sini enak juga sih jalannya. Di sini museumnya bagus sih. Nah, ini ada meriam. Jadi ceritanya dulu tuh ini tuh justru rumahnya Pemaisuri Hamengkubuwono I loh. Namanya Ratu Ageng. Ratu Ageng itu berarti Diponegoro itu kan cicitnya. Ratu Ageng, nek baca ya. Ratu Ageng tuh ibunya Hamengkubuwono II. Nah, karena pengen keluar dari keraton, terus Ratu Ageng dibuatin ke Tegalrejo ini. Tegal itu lahan, Rejo itu ramai. Ini buat tempat manten. Tegalrejo. Jadi Pangeran Diponegoro itu marah cicitnya Ratu Ageng itu. Pemaisuri Hamengkubuwono I. Sejuk ya tempatnya. Tapi di sini close itu loh. Museumnya close, tutup. Museumnya nggak bisa masuk. Nggak bisa. Nah, ini kan tempat mantan coba. Nanti kita ngelihat punden. Oke, kita ke sana. Muter lewat kanan. Masa punden berundak di Diponegoro ana punden berundak. Yo opo. Itu zaman sebelum logam. Ini apa nih? Tempat wudhu. Nah, ini ada tembok dijebol sama Pangeran Diponegoro. Jadi kan Pangeran Diponegoro itu melawan Belanda, karena Belanda nek diceritanya sejarah sih mematok-matok tanahnya Pangeran Diponegoro untuk buat rel itu loh, di depan situ nanti ada rel. Nah, saat ini dikepung, rumahnya Pangeran Diponegoro dikepung untuk menyelamatkan keluarga. Nah, Pangeran Diponegoro itu jebol tembok ini. Jadilah perang Diponegoro 1925 sampai 1930. 1825 sampai 1830. Tuh, untuk meloloskan diri dari kepungan Company. Company ini pasukan Belanda. Tanggal 20 Juli 1825. Pangeran Diponegoro ditangkap 28 Maret 1830. Ya. Jadi untuk meloloskan diri, Pangeran Diponegoro sama pasukannya udah dikelilingi, terus Pangeran Diponegoro lari, bukan lari sih, bukannya takut sama Belanda, untuk menyelamatkan aja, menyusun strategi ke arah jebol. Pergi ke arah Ndekso, Kulon Progo, makanya ke Samigaluh itu kan ada petilasannya Diponegoro juga kan. Habis itu baru ke Gua Selarong. Perang Diponegoro 1825-1830. Waktu maghrib. Enggak ya, 1825-1830 waktu. Ya, Pangeran Diponegoro itu salah satu pahlawan yang namanya pasti ada di jalan setiap kota Indonesia.
Jalan Pangeran Diponegoro masih ada. Keren. Perjuangan Pangeran Diponegoro. Nah, ini ada museumnya. Cuma lagi close, tutup. Ini mungkin sejarah, pahatan sejarah Pangeran Diponegoro. Itu kan Pangeran Diponegoro dibohongi toh. Akhirnya ditangkap di Magelang. Dibawa ke Batavia, diasingkan ke Makassar. Makanya makamnya Pangeran Diponegoro di Makassar. Jadi peperangan Pangeran Diponegoro itu bagi Hindia Belanda pada saat itu tuh membuat bangkrut. Ya karena Belanda itu menginjak-injak martabat orang Jawa pada saat itu. Oke, Pangeran Diponegoro dari Museum Pangeran Diponegoro di Tegalrejo, Yogyakarta. Oke, dari Museum Sasana Wiratma, Wiratama, Wiratima ya bisa. Wiratuma ya bisa. Wiratama. Kita jalan-jalan pagi-pagi. Nah, itu ada rel kereta api. Asmi. Ami. Itu jalannya. Tengok tangan kiri. Jadi kalau kamu baca sejarah Pangeran Diponegoro, itu kan tanah milik tanah milik keluarga Pangeran Diponegoro. Itu kan dipatok-patok sama Belanda. Sejarah ini loh. Untuk dibuat rel kereta api. Nah, ini rel kereta apinya di depannya rumahnya persis kan. Nggak terima dong. Tapi bukan itu aja ceritanya sih sebetulnya kalau di cerita sejarah. Sebelumnya tuh Belanda udah ngerusak-ngerusaki juga, udah merasa tamu tapi merasa seperti rumah sendiri, harusnya sopan. Nah, awalnya bukan dari rel kereta api sih. Sebelumnya udah ada masalah. Jadi sini tuh ada parkiran Tegalrejo. Biasanya untuk bis-bis besar bisa parkir di sini. Di depan Museum Pangeran Diponegoro ini ada bis. Oke, lanjut. Nah, ini ada jalan tahu bakso. Ora percaya no, uang. Kita nggak lewat sini ya, nyebrang. Nah, ini jalan tahu bakso. Mungkin nama-nama makanan. Sebelah sana mungkin loh jalan siomay. Batagor kan udah jadi satu. Mungkin sebelah sana cireng. Ini lagi baru sekali aku lihat. Iya, jalan tahu bakso. Tegalrejo. Tegal itu tempat, lapang lah. Rejo itu ramai. Nah, ini rel kereta api yang kalau di sejarahnya Pangeran Diponegoro itu di masalah Belanda. Gang Garuda. Oh, Gang Garuda. Ya sini nama-nama binatang. Burung. Nama-nama burung. Nama-nama burung. Garuda, elang, Raja Wali. Masih nama-nama burung itu masih ada Garuda, Raja Wali itu masih. Turn left, belok kiri. Jalan Wiratama ya, namanya juga Museum Wiratama ya. Goropo. Waduh. Kamera. Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Udah padat penduduk, padat perumahan maksudnya.
Tegalrejo, kelurahannya Tegalrejo, kecamatannya Tegalrejo, Kodya, Yogyakarta. Ya, depan itu jalan besar apa ya? Cokro Aminoto. Cokro Aminoto itu baratnya Malioboro. No. Baratnya lagi, Ting. Baratnya Malioboro itu jalan. Baratnya lagi Cokro Aminoto. Nah, kita keluar di jalan Hos Cokro Aminoto. Hos itu singkatannya apa ya? HOS Cokro Aminoto. H itu masih haji. Uket. Uket itu makanan masakan Thailand. Wow, jalan besar, highway. Kalau di sini jadi lampu merah itu kalau ke kiri ke arah Malioboro, tapi satu arah itu Pasar Kembang, jadi harus muter di Samsat ke selatan terus ke parkiran bis Ngabean Yogyakarta. Kiri Malioboro tapi harus muter Samsat lewat stasiun Tugu yang parkir utara. Oke, lanjut jalan besar. Kita akan melintasi rel kereta api lagi nih, karena kita arahnya balik ke museum tadi. Primer Asmi. Kita melintasi rel lagi. Ada loh kue namanya bantal rel. Di Jogja ada juga, di Semarang ya, khas Semarang ya. Bantal rel itu ke stasiun Tugu. Ini tadi yang nyebrang tadi dari museum tadi. Di sini di jalan Hos Cokro Aminoto yang bagian utara setelah rel ada kuliner, salah satu kuliner legendaris. Ada sop buntut sama soto Pak Soleh. Nah, milih yang mana? Tompean Tegalrejo. Popeye ya. Popeye. I'm Popeye the Sailor Man. Nah. Ini kalau terus jalan Kiai Mojo. Terus Pingit, perempatan Pingit. Ini sop buntut legendaris. Sayup-sayup terdengar azan, memang ini udah setengah 12. Jalan-jalannya tadi dari jam 10. Pas zuhur, azan zuhur. Nah, sini ada sop janda nih ya, masuk kuliner spesialis sate Marangi. Nah, ini patungnya Pangeran Diponegoro karena akan memasuki kawasan rumah keluarga besar Pangeran Diponegoro. Itu tadi yang ke arah Kiai Mojo.
Ada soto Pak Soleh. Nah, ini sini Tegalrejo tuh ya kulinernya ini. Tapi ibu-ibu tadi tuh ngajak ke warung makan Bu Naryo, jadi nggak mampir ke sini. Biasanya belok aja ngiri langsung. Ibu-ibunya bingung. Kita balik lagi. Kalian di situ ada masjid. Masjidnya namanya Masjid Pangeran Diponegoro, Tegalrejo. Luhur sekalian. Oke, balik lagi ke Museum Wiratama tadi. Ibunya udah jauh. Balik lagi ke start di Museum Pangeran Diponegoro, Sasana Wiratama. Tempat parkirnya tadi. Sampai di sini jalan-jalan pagi, tapi udah siang karena udah lohor. Dari Museum Sasana Wiratama, Pendopo Pangeran Diponegoro. See you next. Bye.